Jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Boyolali terus meningkat. Kemunculan klaster baru penyebaran COVID-19 tidak terelakkan. Dan juga saat ini kapasitas rumah sakit darurat COVID-19 juga penuh terisi. Lalu apa upaya yang dilakukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Boyolali untuk mengatasi lonjakan penyebaran kasus COVID-19? Kita segera bergabung dengan Ibu Ratri Survivalina, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Bu, bagaimana peningkatan jumlah kasus di Kabupaten Boyolali ini? Kalau kita lihat baru awal bulan ya, 3 hari terakhir, bahkan tanggal 3 kemarin ada 62 kasus baru. Bagaimana evaluasi dari tim di sana, Bu? Ya, ini memang di Boyolali sedang ada peningkatan kasus yang cukup tajam. Kan kami juga mengadakan screening untuk penduduk, sehingga memang didapatkan jumlah hasil yang lebih cepat dan jumlahnya kemarin 66 dan hari ini sudah bertambah lagi menjadi sejumlah 69. Kemudian untuk strategi di Kabupaten Boyolali ini memang kita sudah menggeser. Kalau dulu peran pemerintah itu lebih banyak, sekarang kita geser ke arah ke pemberdayaan masyarakat. Jadi kita dorong supaya masyarakat itu juga ikut bertanggung jawab, serta ikut mensukseskan penatawasanyaan dan juga pencegahan penyebaran penyakit COVID-19 dengan melalui program Jogotonggo. Ibu, ini informasinya ada klaster penyebaran baru yang muncul. Ini klaster dari mana saja dan totalnya berapa dari klaster baru yang muncul ini, Bu, yang terpapar COVID-19? Klaster yang terbanyak itu klaster dari hasil screening kepada pengawas pemilu. Dimana data yang terakhir itu sudah ada 34 kasus positif dari pengawas pemilu. Dan juga dari petugas-petugas lapangan, ini ada 21. Kemudian penularan dari satu pasien yang meninggal, itu sudah ada 30 yang dari Kecamatan Simo. Kemudian kalau yang berasal dari kasus penularan pasien dari Kecamatan Teras, ini ada 7. Itu yang terbanyak. Ibu, ada program Jogotonggo yang akhirnya juga digalakan ya untuk bisa mengatasi penularan virus COVID-19 ini. Bagaimana dari pihak pemerintah, dari Dinas Kesehatan sendiri untuk bisa menggalakkan ini di tingkat rukun tetangga yang terendah di masyarakat? Jadi kami ini berupaya untuk menggerakkan melalui tim Jogotonggo yang ada di kecamatan-kecamatan. Kemudian tim dari kecamatan ini juga menggerakkan tim yang ada di desa, dan dari desa-desa itu menggerakkan ke seluruh RT dan RW, bagaimana di setiap RT dan RW itu ada tim khusus yang disebut sebagai Satgas Jogotonggo. Satgas Jogotonggo ini nanti mempunyai tugas untuk selain melakukan pengawasan pada tetangga-tetangga di sekitarnya, makanya kita sebut sebagai Jogotonggo, itu juga akan melakukan penyelesaian kasus apabila ada yang positif. Misalnya ada yang positif, maka segera dilakukan karantina mandiri atau dilakukan isolasi mandiri, kemudian juga dijaga kebutuhannya selama melaksanakan karantina maupun isolasi mandiri. Seberapa efektif, Bu, Jogotonggo ini bisa mengatasi atau juga mengurangi penyebaran ini, Bu? Saya kira ini cukup efektif karena selain juga akan meringankan beban pasien yang beban rawat inap yang ada di rumah sakit, juga akan mampu mencegah penularan yang terjadi di masyarakat dengan pengawasan yang lebih ketat ke masyarakat. Jadi pengawasan yang lebih dekat ini otomatis masyarakat juga akan lebih menegakkan protokol-protokol kesehatan yang ada di lingkungannya. Ibu, ini informasinya juga bahwa rumah sakit rujukan COVID-19 di Boyolali terisi penuh oleh pasien di sana. Alternatifnya bagaimana, Bu, untuk mengatasi bahwa ternyata masih banyak juga penambahan kasus dan rumah sakitnya penuh? Bagaimana alternatifnya untuk pasien-pasien baru ini? Jadi untuk kasus yang positif, sekarang kita buat screening yang lebih ketat, di mana dari screening tersebut dibedakan antara yang
simptomatik atau yang bergejala dan yang tidak bergejala. Untuk yang tidak bergejala itu tidak perlu dirawat di rumah sakit, tapi dilakukan isolasi mandiri yang diawasi oleh Satgas Jogotongo yang ada di masing-masing RT maupun RW. Dan dengan begitu akan mengurangi beban dari rumah sakit. Kemudian untuk pemantauan juga akan lebih dekat karena nanti akan dilaksanakan pemantauan dari puskesmas yang ada di sekitar wilayah tempat-tempat ada isolasi. Oke. Baik, terima kasih. Ibu Ratri Survivalina, Kepala Dinas Kesehatan Boyolali, Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami di Kabar Khusus TV One sore hari ini. Terima kasih banyak.